Ke informasi lain pemirsa, pasca terjadinya ledakan bom di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah pihak kepolisian memberikan pengarahan kepada siswa terkait aksi perundungan yang menjadi penyebab teror bom. Pasca terjadinya ledakan bom rakitan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Koto Tangah memberikan pengarahan kepada siswa terkait buruknya dampak sikap pembulian di lingkungan sekolah. Sementara di sekitar TKP ledakan bom rakitan sudah tidak dipasangi garis polisi. Diketahui pelaku berinisial R merupakan siswa yang pendiam dan berprestasi dalam nilai akademik. Orangnya sehari-hari nggak macam-macam, Pak. Dia baik-baik aja, dia pendiam juga anaknya, Pak. Jadi saya pun heran kenapa dia melakukan itu. Tapi emang sering dibully dia? Kabarnya sih iya, Pak. Tahu dari mana dia dibully itu? Selain dari kesaksian dia kepada sekolah, terus dari teman-temannya juga ada yang ngomong. Teman sekolah juga yang bully? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri, anaknya pintar atau gimana deh? Dia pintar, Pak. Dia juara kelas kemarin. Juara kelas kemarin? Juara kelas atau juara umum? Juara sekolah. Pokoknya juara 1 dia kemarin, Pak. Juara 1 ya? Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk misiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Tadi ada bom molotov ya, peralatan kayak di dalam rangsel ada ketapel, ada kelereng ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini, Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja, Pak, menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah, Pak? Ya, Berapa unit semuanya? tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Terkait aksi pembulian terhadap pelaku pengeboman, seorang siswa terduga pelaku bully tengah menjalani pemeriksaan serta penanganan proses hukumnya sudah dilimpahkan kepada unit Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap menjadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tangah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketapel, serta baterai. Pada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully oleh teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Jadi barang-barang itu Bom rakitan meledak di dalam kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diduga siswa kelas 3 di sekolah tersebut dan sudah ditangkap polisi. Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim gabungan dari Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas.
pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban, meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. agak bergetar ya? Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ispa. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Nah, dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan satu, ada trouble ya, mungkin hari ini nggak ke-cover kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman, meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Kondisi korban ruda paksa oleh 27 pelaku kini jadi pendiam. Polisi kembali tangkap 1 pelaku. Penyidik Polri kembali datangi Kejagung serahkan barang bukti terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Tim dari Polda Metro Jaya hadirkan ahli di sidang pra-peradilan Jilid 2 Roy Suryo. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Cika Mutazam. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater RS Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda.
Nah, setelah itu kita bawa ke rumah sakit dan karena tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbelakangan mental atau untuk sejenisnya itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak berdiam bicara diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebelumnya, kasus pemerkosaan yang dilakukan 27 pria terhadap remaja putri berusia 15 tahun mengguncang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi ungkap fakta baru di balik rangkaian kejahatan yang berlangsung hampir 5 bulan. Polres Sampang kembali menangkap salah satu pelaku pemerkosaan remaja 15 tahun. Polisi mengungkap pelaku yang berjumlah 27 orang dan pemerkosaan terjadi di sejumlah lokasi berbeda. Salah satu pelaku berinisial AP diduga menjadi orang pertama yang memperdaya korban sebelum memperkenalkannya kepada pelaku lain. Selama hampir 5 bulan, korban diduga terus mendapat ancaman agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Masih kita kejar, kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak, sehingga kita prioritaskan, kita sudah bentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Hingga kini polisi telah menangkap 13 pelaku, sementara 14 pelaku lain terus diburu. Sejumlah pelaku bahkan ditangkap saat akan kabur ke daerah lain. Kasus ini terbongkar setelah keluarga menaruh curiga atas perubahan perilaku korban yang kemudian mengakui kejadian yang dialaminya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain menderita kekerasan fisik, korban juga sempat disekap oleh pelaku yang diduga merupakan kekasihnya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Resmob Polres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap Tika Septiani, seorang perempuan berusia 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Hingga saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Adanya kejadian penyekapan dan saat ini kita sedang menindaklanjuti anggota dari unit PPA dan juga dari unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi sedang memburu pelaku. Mohon doanya saja kan biar ini cepat terungkap, pelaku cepat. Korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh kekasihnya yang baru dikenal. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang perempuan berusia 25 tahun. Korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh kekasihnya yang baru dikenal melalui media sosial di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh pada wajah, mata, dan tangan. Selain menderita luka fisik, korban juga mengaku